doa kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita membaca bacaan berkelanjutan yang terambil dari Lukas 9 ayat 37 sampai 43a. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membangkitkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Mari kita merespon bacaan berkelanjutan kita dengan menyanyi dari nyanyian PKJ 15, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Baik teman-teman yang ada di rumah, shalom, selamat malam. Selamat pagi. Ya, baik, mari kita teduhkan hati kita. Kita akan baca firman Tuhan, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Tuhan yang kami puji, kami sembah dan kami tinggikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian dan penghormatan kami hanya kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan setia Tuhan yang terus limpah dalam hidup kami. Untuk malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul itu semua karena anugerah Tuhan.
Semua kami boleh meninggalkan aktivitas kami untuk kami kemudian memiliki kerinduan datang bersekutu kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau berkenan atas pujian, penyembahan, dan ibadah kami ini. Dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berkati kami oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, memberikan kami kelegaan. Dan Engkau berbicara secara pribadi bagi setiap kami Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami dimampukan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Segala persiapan hamba-Mu taruh dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, teman-teman, saya tetap pakai masker ya yang di rumah karena kami dalam ruangan dengan pakai AC di secret. Jadi harap maklum untuk kondisi ini. Ya, saya akan presentasi, saya akan share. Ya. Layar penuh. Ya, ibadah PPGT Jemaat Sudiang di hari Jumat ini. Pembacaan dari Efesus 2 ayat 1 sampai ayat ke-8, ayat 10. Yang di rumah bisa buka mic-nya, kita baca saja sama-sama ya. Kita baca secara bergantian, secara responsorial. Dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10, semua sudah ada di situ. Bisa yang di rumah terlihat ininya ya, share screen-nya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Terlihat enggak di layar? Terlihat ya? Oke, teman-teman yang di rumah bisa dengar? Mereka enggak buka mic ya? Oh, tunggu ya. Ya. Sudah? Full. Dulu ya, diperbaiki dulu ya. Kalau kakak begini, enggak full juga. Oke, tadi sudah. Bisa ya? Sudah? Oke. Ya, baik. Oke. Kalau tidak bisa terlihat dengan jelas karena kalau di laptop mungkin jelas ya, yang pakai laptop. Kalau HP mungkin sedikit saja ya. Oke, yang di rumah bisa buka mic-nya. Bisa nggak kita baca secara bergantian? Mulai dengan kakak ya, ayat yang ganjil, dan teman-teman yang di rumah dengan yang di secret baca ayat yang genap. Kita mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang munafik. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging
dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebajikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Saya bersyukur ya untuk kesempatan yang diberikan oleh teman-teman. Ini pertemuan pertama ya, ibadah pertama, bukan? Oh, ibadah yang maksudnya di tahun ini. Oke. Baik, dari pembacaan kita ini diberikan tema My Status. Nah, pertanyaannya teman-teman, seberapa banyak di antara teman-teman ini yang suka dengan update status, sering dengan update status? Sepertinya ada yang hilang gitu kalau tidak update status dulu gitu. Ada nggak? Semuanya ya? Ya, zamannya memang seperti itu. Seolah-olah ada yang hilang gitu. Tidak lengkap rasanya ketika saya melakukan sesuatu saya tidak update gitu. Rasa-rasanya saya hilang dari peradaban ketika tidak update status saya. Rasa-rasanya ada orang yang akan cari ketika saya tidak update status. Atau rasa-rasanya kita juga kepoin statusnya orang. Ih, gimana media dia, apalagi kalau mantan gitu ya. Bisa-bisa kita kepoin dengan statusnya dia, bisa membaca keberadaannya dia dengan status. Nah, saya mau katakan teman-teman dalam status ini sebagai pengantar ya, bahwa dengan segala postingan kita, status kita itu menunjukkan kepribadian kita. Ya, dikit-dikit sakit hati di posting gitu. Lagi baper, lagi sedih gitu, harus diposting. Haruskah seperti itu anak Tuhan? Nah, teman-teman, oke, itu status di media sosial ya. Silakan gunakan itu ketika itu menghibur secara positif. Tapi untuk sesuatu yang tidak penting, tidak usah diumbar di media sosial ya. Sesuatu yang kemudian tidak memberkati orang, sudahlah gitu. Walaupun kita terkadang ketika kita mungkin ada persoalan, lagi jatuh putus cinta, ditolak dan sebagainya, tidak usah diumbar gitu. Itu bukan konsumsi publik dan itu tidak akan selesai persoalannya, ya. Oke, kembali lagi teman-teman, mohon diperhatikan yang di rumah walaupun saya tidak lihat ya. Nah, dari keseluruhan 10 ayat dari pembacaan kita ini, kita yang dahulunya adalah seorang hamba, kita menuju kematian dan kita menuju kubur, kita terpisah dengan Allah. Tetapi ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka status kita berubah. Dan status itu, ketika kita ada di dalam Tuhan, status itu tetap. Ya, our status in sosmed different with status in Jesus Christ. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Hanya satu kali Yesus mati bagi kita. Nah, status kita sebagai anak Tuhan dari pembacaan kita ini, paling tidak ada 4 poin yang saya ingin bagikan bagi kita. Pertama, status kita dari perhambaan kepada kemerdekaan. Ya, dari seorang hamba kita dimerdekakan. Dari kematian kepada kehidupan. Dari kubur kepada tahta. Dari pemisahan kepada perdamaian. Bayangin teman-teman, sesuatu yang sangat berbeda ya. Statusnya yang sangat jelek dan kemudian dari hamba merdeka, dari kematian kehidupan, kubur dan tahta, permisahan dan perdamaian. Itu sesuatu yang luar biasa gitu. Statusnya anak Tuhan ya yang sekarang. Nah, kita mau melihat selanjutnya. Dari status tadi, dari perhambaan kepada kemerdekaan. Teman-teman, saya rindu untuk kita melihat paling tidak 3 gambar ini. Kalian bisa share di
internet ya, tapi paling tidak 4 ini bisa mewakili bagaimana perbudakan yang terjadi pada perjanjian lama. Ya, gambar pertama ini, bayangkan ketika kita menjadi seorang budak. Budak itu harus bekerja dan tidak kenal waktu. Bayangkan ini matahari terik begini, tidak mereka tetap harus bekerja. Itulah seorang budak, harus tetap bekerja. Ya, mereka tidak punya kemerdekaan, tidak punya hak. Dan mereka diperlakukan seenaknya oleh tuannya yang membelinya. Dalam kondisi mungkin mereka sakit saat itu, tapi budak tidak punya hak merdeka, tidak punya hak untuk membela hak mereka, tidak punya, ya tidak, mereka sudah budak, artinya memang betul-betul mereka sudah dibeli, mereka tidak punya hak lagi gitu. Nah, mereka bekerja rodi, mereka dipekerjakan, mereka tidak mendapatkan upah. Ya. Nah, oke, teman-teman, itu ya masalah hak bekerja, mereka tidak dapat upah. Nah, untuk yang perempuan, mereka menjadi budak seks. Bayangkan. Pertanyaannya teman-teman yang masih garis-garis di sini, bayangkan ketika harga diri kita tidak dihargai gitu, ya, mereka dijadikan budak seks, mereka dijadikan sebagai tontonan, menghibur orang-orang yang mereka tidak sukai. Itu bagian dari perbudakan ya, budak menjadi budak perempuan. Dan kemudian gambar yang ketiga ini, kalian lihat ya kursornya saya. Di sini mereka dirantai begitu. Ya, ketika mereka berjalan supaya mereka tidak ada yang lari, mereka harus dirantai. Bayangkan. Dan kalau saya mau menginterpretasikannya gambar ini, mereka kayak kekar sekali, jadi hitam begitu karena mereka bekerja. Ya, dan kemudian di sini mereka membawa makanan ini, tapi mereka tidak bisa memakan makanan itu karena mereka tidak punya hak untuk hal itu. Itulah gambaran tentang budak. Ini mengantarkan kepada teman-teman berpikir bagaimana menderitanya sebagai budak, bagaimana tersiksanya sebagai budak. Begitu menyakitkan menjadi seorang budak. Nah, teman-teman yang ada di studio, tolong dengar ya. Nah, ada lagu tentang Amazing Grace. Kalau teman-teman tahu tentang ajaib benar anugerah, siapa yang tahu siapa yang ciptakan ini Amazing Grace? Yang di studio yang di secret, siapa kira-kira? Saya siapkan coklat kalau ada yang tahu. Yang di rumah ada nggak yang tahu? Coba buka. Siapa yang ciptakan lagu Amazing Grace? Nah, teman-teman, oke, kita lihat. Saya mau menunjukkan ini ya, bagaimana seorang yang melakukan perbudakan dan bagaimana titik baliknya untuk dia berubah dan kemudian menciptakan lagu yang sangat populer, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Ya, ini bahasa Indonesianya di sini ya. Ini dia dari seorang John Newton. Sayang sekali kalau kalian tidak tahu. Ya, John Newton. Ini paling keren sudah saat itu, teman-teman. Nah, ini John Newton paling tidak ini paling keren waktu zamannya ya. Dia menciptakan lagu seperti ini. Ajaib benar anugerah pembaharu hidupku. Ku hilang buta bercela olehnya ku sembuh. Ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku. Anugerah ku pegang erat dan aman pulangku. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Tahu-tahu lagunya? Nah, kita mau melihat titik balik dari seorang John Newton ini dan kemudian menghasilkan lagu ini, ya, bahwa tanggal 10 Mei 1974 ketika sedang berlayar, dia adalah kebangsaan Inggris. Teman-teman lihat di situ nggak? Ya, ya. Ya. Nah, ketika terjadi badai dahsyat menerjang kapal yang dikemudikan John Newton, saat itu dia dari Afrika. Dari Inggris ke Afrika, dia mengangkut orang-orang Afrika untuk diperjualbelikan jadi budak. Dan ketika dia berlayar saat itu, ya, ia mencoba mengemudikan kapal melalui badai yang dahsyat dan seolah-olah hendak membawanya kepada kematian.
Karena di tengah situasi tersebut, Newton justru memikirkan kembali makna kebenaran hidup dalam Kristus. Ketika dia seolah-olah dia sudah dalam kondisi yang kritis saat itu karena badai, dia kemudian kembali mengingat ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan oleh ibunya. Dan Roh Kudus menggugah hatinya melalui badai ganas dan ia menyadari keadaan hidupnya. Setelah pertobatannya, Newton merasakan anugerah Allah yang mengubah hidupnya dan tetap terlibat dalam perdagangan budak selama beberapa waktu, tetapi ia kemudian memperlakukan para budak itu secara manusiawi. Dan akhirnya di ujung akhir hidupnya teman-teman, dia kemudian bertobat dan betul-betul meninggalkan perbudakan pekerjaannya ya, memperjualbelikan budak itu, dan kemudian melayani Tuhan menjadi seorang penginjil, dan kemudian menciptakan salah satu lagu yang tadi sangat populer itu, Amazing Grace. Betapa dia menyadari ketika dia dalam ketakutannya dan ketika dia memperlakukan budak tidak manusiawi, dia bertobat meninggalkan semua itu. Ada sebuah perubahan yang sangat radikal yang kita lihat dari seorang John Newton, ya. Nah, teman-teman, ada titik balik yang dialami oleh John Newton. Dan saya rindu bahwa ini akan mengantarkan kepada kita apa kira-kira yang akan saya lakukan nantinya ketika saya ada dalam ketika saya menyadari sebuah pertobatan itu ya, ketika saya harus betul-betul berubah. Dan kemudian teman-teman, perlu kita tahu ya, bahwa ketika dalam perjanjian lama kita dituntut sempurna untuk mempraktikkan hukum Taurat, tetapi tidak ada yang mampu ya. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat itu, sehingga kita dimerdekakan. Yesus telah membeli kita dari seorang hamba menjadi orang yang merdeka. Dari Yesus, dan darah Yesus telah membayar lunas dosa kita. Teman-teman, dalam perjanjian lama, kalau budak itu ditindih telinganya atau hidungnya gitu, ada tanda bahwa dia adalah budak itu, dan dia bisa dijual. Pokoknya dia seperti barang gitu. Dia tidak punya hak, dan dia bisa diperjualbelikan oleh Tuhan yang sudah membeli dia. Tetapi Yesus telah membayar lunas kita yang dulunya oleh hamba, statusnya hamba, tetapi sudah dimerdekakan. Nah, kembali lagi ketika seorang John Newton menyadari betapa dia hina dan kemudian diselamatkan di tengah badai itu, dan menyadari apa yang dia lakukan itu tidak manusiawi, tidak benar, maka dia berubah. Ya. Nah, poin yang kedua tadi, status yang kedua, dari kematian kepada kehidupan. Masih dengar yang di rumah? Ya. Sebelum kita menerima Yesus secara pribadi, kita mati secara rohani di hadapan Tuhan. Kalau Roma 3:23 mengatakan seperti ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 3:24 lagi, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Ya, ini mengandung dua kata yang sering dipakai Paulus untuk menyatakan keselamatan, yaitu kita dibenarkan dan kita ditebus. Kalau semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, teman-teman tahu bahwa kita menuju kepada kebinasaan, dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tetapi dari kematian itu Tuhan mati, Yesus mati bagi kita, memberikan kita kehidupan. Sebuah jaminan yang sangat besar, sebuah jaminan yang pasti yang Tuhan berikan bagi kita. Ini bukan sekedar janji seorang temanmu ya, yang dia bisa saja berubah, tapi Yesus berjanji dan dia menggenapi itu. Poin yang ketiga, status kita yang sudah berubah, bahwa dari kubur kepada tahta. Oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Ia membangkitkan dan memberikan tempat bagi kita sama-sama dengan Dia di sorga. Kita yang telah mati karena kesalahan dan pelanggaran kita, tetapi di dalam Kristus kita dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Nah teman-teman, Allah telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, dan hal itu merupakan suatu pengharapan yang pasti bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kita diselamatkan hanya karena iman. Hanya dengan iman. Tidak ada sesuatu yang kita bayar kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Yang harusnya kita sudah dikubur, tapi Dia memberikan keselamatan, yaitu tahta bagi kita. Hanya dengan iman. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, atau jangan ada orang yang menyombongkan diri. Ya. Nah, status yang keempat, ini yang terakhir, pemisahan kepada perdamaian. Ya,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika kita benar-benar paham akan hal ini, teman-teman, semua itu bukan karena perbuatan usaha, pekerjaan kita, atau kebaikan, kesalehan, kekayaan kita, atau kepintaran dan posisi kita, atau karena status kita, tetapi karena kasih karunia yang begitu besar. Kasih karunia itu begitu besar ya. Bayangkan seorang mau menyerahkan nyawanya. Itu pengajaran yang sangat berbeda dari pengajaran agama manapun. Ketika seseorang mati bagi sahabatnya, itu Yesus bagi kita, mati bagi kita. Tidak ada pengajaran manapun yang sebesar kasih Tuhan bagi kita. Sehingga kita harus hidup berbeda dengan siapapun, teman-teman. Itulah yang membuat kalian harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kalian. Nah, sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, Roma 5 ayat 10 ya, itulah status yang keempat. Kita sudah diperdamaikan. Nah, teman-teman, kalau kita diselamatkan hanya karena iman, maka apakah kita tidak boleh berbuat baik? Karena kan bukan hasil berbuat baik. Gimana pertanyaannya? Nah, ini yang saya garis bawahi, yang saya blok di sini. Kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Ya, terbalik ya. Kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Karena keselamatan tidak bisa membeli, perbuatan baik kita tidak bisa membeli keselamatan. Karena standar kesucian Tuhan itu sangat tinggi. Ya. Oleh karena itu kita diselamatkan hanya karena anugerah. Nah, kita harus berbuat baik untuk menjadi berkat. Ini slide yang sudah ketiga dari terakhir kayaknya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, hidup di dalam pekerjaan baik, hidup di dalam seperti yang Tuhan inginkan. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan itu bernilai kekal, teman-teman. Jadi apapun yang kita buat, ingat itu bernilai kekal. Itu Tuhan perhitungkan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ngapain, saya kan sudah diselamatkan, untuk apa saya berbuat baik. Tapi ingat bahwa itu bernilai kekal dan Tuhan perhitungkan. Tuhan memberikan mahkota bagi kita semua nantinya. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Supaya kalau manusia tidak menghargai itu, kita melihat bahwa Tuhan melihat itu dan Tuhan menghargai itu, sehingga kita tetap antusias, tetap bersemangat, tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, nah diskusi, ada nggak yang bisa dengar saya? Sejauh mana saya merespon kasih Allah dalam kehidupan ini? Teman-teman yang bisa melihat itu, ya, teman-teman yang akan mengukur itu, sejauh mana saya merespon kasih Allah dalam kehidupan saya ini? Apakah saya sungguh-sungguh? Apakah saya masih ragu-ragu dengan keselamatan yang Tuhan berikan? Apakah saya masih som-som kuku ketika Tuhan memberikan saya kepercayaan? Apakah Kristus yang menjadi fokus saya selama ini dalam menjalani kehidupan? Oke, ada yang memberikan respon yang ada di rumah? Teman-teman yang ada di chat? Ada enggak? Ada yang berikan respon? Oh, bukan sih, Kak? Iya. Ayo, coba. Siapa lagi? Stevi. Ya, Stevi. Bisa Stevi gabungkan ini. Sejauh mana responnya Stevi akan kasih Allah, dan kemudian apakah Kristus yang menjadi fokus Stevi selama ini menjalani kehidupan gitu. Itu pertanyaannya, dan kemudian dari apa yang telah kakak sampaikan dengan status itu bisa ini kaca, jangan melompat kembali. Refleksikan saja apa yang dari pertanyaan ini. Oke, Stevi, next. Kalau merespon kasih Allah itu masih kadang-kadang masih kurang bersyukur juga. Terus kemudian kalau misalnya menjadi fokus selama ini, misalnya kita hidup di dunia jadi kayak realistis saja. Jadi kan kita pasti pikirkan apa keadaan orang lain, apakah kita tidak diterima sama orang lain, walaupun itu sudah diterima sama Tuhan. Tapi kan ya kita hidup di dunia pasti agak ada ganjal gitu kalau misalnya orang lain tidak suka sama kita atau tidak hidupnya itu tidak sesuai sama yang mereka mau. Ya. Oke, makasih Adik Stevi. Itu
Itu luar biasa ya, sebuah pengakuan. Jadi tentunya memiliki keberanian untuk mengakui segala keterbatasan kita itu akan menolong kita untuk kemudian datang kepada Tuhan, mampukan kita berdoa untuk supaya Tuhan mampukan gitu ya. Oke, thank you so much. Nah, ada nggak dari rumah? Tidak ada yang salah ketika ada yang mau bicara. Somebody? Mau bicara? Ada nggak? Ada yang buka mic? Ada. Aduh, sayang sekali ya. Saya kira kita akan ini diskusi banyak ini. Nah, teman-teman, kesimpulan saya bahwa ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita mendapatkan kekuasaan hidup. Karena itu bernilai kekal ya, yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Mungkin teman-teman yang datang di Setfred saat ini ya, ini hujan-hujan, kalian mungkin punya aktivitas ya, tapi kemudian datang dalam pelayanan, saya mau katakan bahwa punya kekuasaan tersendiri yang itu tidak bisa dinilai oleh apapun. Anak yang di rumah, dalam bentuk pelayanan apapun yang kalian lakukan, ingatlah bahwa saya mau katakan seperti yang ada di slide ini, bahwa ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita mendapatkan kekuasaan hidup. Dan kekuasaan itu yang tidak bisa dinilai oleh apapun, tidak bisa dibandingkan dengan apapun teman-teman. Dan saya mau kalian punya pengalaman di sana. Sebelum, dan kemudian yang kedua ya, pesan saya sebelum update status di medsos, update dulu hubungan dengan Tuhan setiap paginya. Ya, punya persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap paginya, baca Alkitab ya yang di rumah. Ya, punya waktu untuk kemudian membaca Alkitab, dan kalau bisa katam ya 1 tahun ini. Ya. Kemudian ketiga, jika saya sudah tahu, ingat ya, jika kita sudah tahu bahwa status kita tidak berubah, maka saya harus hidup berkualitas. Dan saya tidak akan pernah berubah mengikuti Yesus. Oke, setuju? Jika saya tahu bahwa status saya tidak berubah, maka saya harus hidup berkualitas. Dan saya tidak akan berubah mengikuti Yesus. Hidup yang berkualitas yang seperti apa? Yang seperti yang Tuhan inginkan, jangan nyontek, jangan pacaran dengan orang yang tidak seiman, dan kemudian fokuslah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh indah pembacaan Alkitab yang telah kita dengarkan bersama pada malam ini. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam pikiran kita, dan kita dapat mengalami
sama pasca. Lepas tadi bulan ini. Bulan ini Bulan pas. depan. Baik teman-teman yang di rumah tetap ini ya. Kita bisa mengikuti ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh menikmati persekutuan bersama saat ini. Kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Biarlah juga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami menjalani kehidupan ini sebagai anak muda yang berkualitas, yang memiliki iman yang tinggi, yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang lain di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami terus berdoa untuk semua teman-teman baik yang di rumah maupun yang ada di sekretariat ini Tuhan, dalam menjalani kehidupan sebagai anak muda, dalam pendidikan mereka Tuhan, Engkau berkati, dan kami sungguh percaya Tuhan bahwa rancangan masa depan yang terbaik Tuhan akan berikan bagi mereka. Masa muda mereka mempermuliakan Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau jaga mereka supaya mereka tidak salah langkah dari pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Engkau Tuhan tolong supaya mereka terus memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Hamba berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau juga memberkati untuk program yang sementara berjalan Tuhan, program PPGT ini, supaya Tuhan dipermuliakan dan semuanya boleh berjalan sudah dengan kehendak Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pasca yang akan dilakukan ke depan ini. Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua persiapan Tuhan menolong. Terpuji nama-Mu, persembahan telah kami berikan. Tuhan mari berkati dan boleh dipakai dalam penata layanan untuk pelayanan kami di PPGT. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepas keluar daripada jahat, oleh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, mari kita menyanyi dari nyanyian MKB 211, pakailah waktu anugerah semuanya. Baik teman-teman yang ada di rumah dan kita semua yang ada di sekret ini, mari arahkan hati kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan terus memelihara hati dan pikiran kita kemanapun kita pergi melangkah, dan juga biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian kita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita